Adit yang melihat Imli mau bersin, ia pun pura-pura berteriak melihat Satyakam yang membuat para polisi pergi mengejar keluar. Nah, setelah terbebas dari polisi, Satyakam pun luluh dan akhirnya mau diwawancara oleh Adit. Sedangkan Imli diantar pulang oleh anak buahnya Satyakam, walaupun ia sempat menolak pada awalnya. Ketika hendak pergi, Adit dan Satyakam yang berboncengan tak sengaja terjatuh saat melihat mobil polisi yang melintas. Mereka yang kaget pun terjatuh dan membuat kaki Adit pun keseleo. Sementara di rumah, Imli menceritakan apa yang terjadi kepada ibunya dengan penuh semangat. Di lain sisi, di rumah Satyakam, ia menceritakan kenapa ia juga sangat membenci orang dari kota. Karena 20 tahun yang lalu, ada seorang pemuda kota yang datang ke desa mereka dan ia mengencani seorang gadis desa. Ketika gadis itu hamil, pemuda kota itu malah pergi dari desa begitu saja tanpa tanggung jawab. Dan anak itu kini sudah tumbuh menjadi anak yang pintar dan mempunyai keinginan yang sangat besar. Ternyata anak itu adalah Imli. Sementara itu, Imli selalu berkata kepada ibunya ingin pergi ke kota melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan ingin menjadi seorang inspektur. Ibunya hanya bisa tersenyum sambil menahan semua rahasianya yang telah dialami selama ini. Imli juga menanyakan kenapa ibunya tidak menikah dengan Satyakam saja. Mendengar pertanyaan konyol itu, ibunya pun menoyor kepalanya Imli. Jauh di lubuk hatinya, ia masih mencintai pemuda kota waktu itu, dan ia pun merasa tidak pantas jika harus bersanding dengan Satyakam. Satyakam sengaja menceritakan kisah Imli untuk mengetes Adit, dan ternyata Adit memang orang yang baik karena mau mendengarkan sampai selesai. Ia pun memberikan beberapa nomor kenalannya agar Adit bisa mendengarkan kisahnya dari mereka saja. Akhirnya Satyakam pun pamit untuk pergi dari sana dan menitipkan sejumlah uang untuk Imli dan ibunya. Sementara itu di rumah Aditya, mereka semua sudah mulai mempersiapkan dan merencanakan tentang pertunangan Adit. Pagi-pagi sekali, Imli dan ibunya datang ke rumah Satyakam, yang ternyata sampai di sana mereka hanya melihat Adit seorang diri. Imli pun merasa sedih. Adit pun menjelaskan jika keberadaan Satyakam tidak aman jika berada di sana. Ia pun memberikan titipan Satyakam kepada mereka. Di lain sisi, kakak kandung Adit sangat iri karena semua orang berbahagia, sementara dirinya tidak. Rupali sangat iri karena merasa keluarganya itu hanya menyayangi adik-adiknya saja. Ayahnya mencoba menjelaskan dan mengatakan bahwa mereka juga menyayanginya, namun ia tak percaya dan pergi begitu saja. Adit menelpon Malini menggunakan telepon yang ada di penginapan itu. Malini sangat senang dan bahagia mendapat telepon dari Adit. Mereka pun asik berbincang menanyakan kabar melepas rindu. Adit pun mengatakan akan pulang keesokan malamnya. Di tengah-tengah perbincangan, Imli datang dan menanyakan kepada Adit kapan mereka akan pergi menemui teman Satyakam untuk melakukan wawancara. Malini yang mendengar ada suara wanita di ujung teleponnya lantas merasa curiga dan cemburu. Tapi Adit meyakinkan padanya bahwa itu hanyalah kerabat dari Satyakam yang akan mengantarnya untuk wawancara. Malini yang mendengarnya pun sedikit tenang dan akhirnya mereka pun menutup telepon setelah percakapannya selesai.